Selamat pagi. Terima kasih udah datang tepat waktu. Wah, kurang 2-3 menit. Kurang 3 menit kita udah bisa running. Dan waktu hari Jumat kemarin saya belum mengucapkan selamat datang di Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Kemudian ini merupakan kuliah pertama dan judul mata kuliahnya juga pengantar arsitektur. Yang selalu menjadi pertanyaan saya sih, mengapa kalian memilih jurusan arsitektur? Tapi sebelum itu, kemarin secara singkat Pak Livian sudah memperkenalkan, tapi kayaknya kurang afdol untuk saya sebelum memperkenalkan diri ke kalian. Karena nanti kurang lebih 4 tahun kalian akan bertemu saya dan Pak Rahmat terus-menerus. Secara teknis sih, saya lulus di Universitas Merdeka Malang. Tahunnya nggak usah disebut karena akan sangat memalukan, bahkan kalian belum lahir. Jadi S1 di Kota Malang, kemudian S2 dan S3 di ITS Surabaya. Itu beberapa medsos, sebenarnya ada FB, tapi kalian pasti sudah tidak bermain. IG kurang lebih pasti bermain. Kemudian kenapa ada YouTube channel dan kenapa saya pakai clip on seperti ini? Karena YouTube ini biasanya menjadi tempat dokumentasi saya terhadap materi-materi kuliah. Saya tempatkan YouTube hanya sebagai gudang materi-materi perkuliahan saya. Kemudian itu ada email yang mungkin di masa depan kalian akan banyak berhubungan, terutama nanti di tugas akhir atau di semester-semester atas. Kita banyak diskusi dengan email, dan semester ini juga sudah mulai sih sebenarnya akan mengacu ke email ini, terutama ke Google Drive. Kita kecilkan dulu ini. Kemudian rekan saya di mata kuliah pengantar ini adalah Pak Rahmat. Kalian sudah bosan melihatnya karena dari hari minggu lalu kalian sudah bersama Pak Rahmat. Sebelum masuk ke materi penjelasan apa yang akan kalian lakukan di satu semester ini, saya selalu pertanyaan basic sih. Kenapa sih kalian memilih arsitektur? Padahal dimanapun di dunia itu arsitektur pasti masuk di 10 besar jurusan yang paling ribet, paling susah. Saya jadi penasaran, mengapa kalian memilih jurusan arsitektur? Ada yang berani jawab? Kenapa memilih jurusan arsitektur? Apakah karena ikut teman? Apa karena biar keren kayak Ridwan Kamil? Biar terkenal seperti Nicholas Saputra? Nicholas Saputra kan jurusan arsitektur UI. Kalau dari saya pribadi, kenapa saya memilih jurusan arsitektur itu dikarenakan papa saya dan saudara saya. Jadi saya 4 bersaudara. Saudara yang nomor 1 itu tuh juga arsitektur. Nah, pas saudara saya bikin maket, itu tuh kayak bikin tertarik gitu. Akhirnya diarahkan juga untuk masuk arsitek. Kayak gitu sih. Minimal sudah tahu betapa tersisanya bikin maket dan segala macam. Itu ada beberapa yang karena faktor keturunan, artinya ada saudara, ada orang tua, atau bahkan yang sebelumnya itu di jurusan arsitektur, jadi tahu minimal apa yang mesti dikerjakan dan segala macam. Ada yang lain? Yang pertama mungkin saya hobi menggambar dan juga ingin meningkatkan skill menggambar. Lalu itu dari rekomendasi dari teman-teman dan juga kakak-kakak online untuk masuk prodi arsitektur, dan juga mungkin dari media sosial saya lihat.
ada hal yang seru bahwa suka gambar kemudian masuk arsitektur. Kalau suka gambar kemudian masuk jurusan arsitektur itu sekarang ada apa ya? Ada kompetitor yang kuat di kafe. Di semester ini saya agak merubah proses belajar mengajar. Kalian tidak akan melihat saya sepanjang satu semester berdiri dan ngobrol atau ngomong monolog di depan. Seperti halnya guru kalian. Mungkin guru kalian sudah berubah juga. Tapi kalian tidak akan melihat saya akan memberi materi kecuali hari ini. Kecuali hari ini saya akan banyak memberi materi. Karena pengantar arsitektur saya switch dari sekedar pengetahuan tapi menjadi sebuah pemahaman, sebuah understanding. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya ini yang akan kita praktekkan di semester ini. Mengapa saya merubahnya? Karena pengetahuan itu bukan hanya terletak pada dosen. Pengetahuan sekarang sudah ada di cloud, di awan, dan segala macam, di big data. Kalian tanya AI atau dulu pada masa sebelumnya, coba googling, ada istilah googling kan. Ada istilah googling, kalian akan dapat banyak sekali pengetahuan, bahkan definisi. Ini yang akan merombak sistem mengajar atau sistem belajarnya. Saya akan memanfaatkan big data ini dan kalian akan mengolahnya. Jadi ada analisisnya. Bagaimana caranya nanti kita akan jelaskan di belakang. Dasar ini, perubahan ini juga karena perkembangan proses belajar. Kalian tidak hanya sekedar tahu, tapi belajar secara personalize. Saya akan mengajak kalian untuk belajar secara mandiri. Belajar tidak hanya mendapatkan pengetahuan dari dosen, dalam hal ini saya dan Pak Rahmat, tapi bagaimana kita dapat mengolah data-data yang tadi big data, kemudian dipersonalize sesuai dengan kebutuhan kalian, dengan kasus kalian, supaya kalian bisa mengolah atau bisa melakukan proses belajar secara mandiri. Artinya, di sini saya coba mengajak kalian untuk berarsitektur, mengolah pemahaman arsitektur secara mandiri dengan pemahaman long life learning. Jadi pada mata kuliah ini jangan berharap saya akan memberi definisi, jangan berharap banyak saya akan memberi monolog. Karena biasanya kalau sudah model seperti itu kalian akan tertidur. Ini pun beberapa dari kalian sudah pasti mulai bosan. Sehingga apa yang coba saya lakukan di sini, kami lakukan di mata kuliah ini adalah kalian akan justru saya mengajak kalian untuk banyak berinteraksi dengan AI. Ini nyambung dengan penjelasan Pak Adam kemarin di hari Jumat lalu. Bagaimana AI akan mempengaruhi proses belajar, bagaimana AI akan mempengaruhi proses kalian, terutama nanti di studio, merancang arsitektur. Ini deskripsi mata kuliah, kalian akan memahami, jadi bukan hanya sekedar mengetahui, memahami apa itu arsitektur sampai ke hubungan antara arsitektur dan lingkungan sekitar dan segala macam. Kita coba masuk ke materi kuliah. Di hari ini hanya sekedar penjelasan, tapi di minggu depan kalian sudah mulai masuk apa itu arsitektur. Jadi mulai melakukan jelajah terkait dengan AI dan segala macam. Nanti teknisnya akan saya jelaskan di belakang. Kita akan jelajah dulu satu semester ini ngapain aja. Minggu kedua, minggu depan,
apa itu arsitektur, topiknya. Kemudian minggu ketiga, tipologi bangunan berdasarkan fungsi. Nanti kita akan coba bongkar apa itu tipologi, apa itu fungsi, dan bagaimana konsekuensi fungsi terhadap bentuk dan segala macam itu yang muncul di minggu ketiga. Minggu keempat, bicara tentang teknologi dan material, bagaimana teknologi dan material itu mempengaruhi arsitektur secara keseluruhan dari masa awal manusia itu berhuni sampai masa sekarang. Pengaruh evolusi teknologi, konstruksi, terkait juga dengan revolusi industri nanti juga. Lalu minggu kelima, sejarah singkat. Kenapa saya sebut sejarah singkat di materi minggu kelima? Karena di semester depan kalian akan mendapat mata kuliah sejarah arsitektur. Kembali lagi, ketemu saya lagi. Jadi materi-materi berkaitan dengan teori biasanya akan bertemu dengan saya. Terus kemudian minggu ke-6 tentang proses merancang arsitektur. Tahapan-tahapan merancang itu apa sih? Apa itu disebut perancangan? Apa itu disebut dengan pengumpulan masalah dan segala macam? Itu di minggu ke-6. Di minggu ke-7 kita bicara tadi ada yang tertarik masuk arsitektur karena market, ada yang tertarik arsitektur karena gambar. Kita akan coba melihat bagaimana representasi dalam arsitektur, bagaimana mempresentasikan arsitektur itu ke masyarakat umum. Apa itu DED dan segala macam kita akan coba kenalkan. Dan ini yang akan berpengaruh besar karena sekarang seperti yang diungkap Pak Adam di Kamis lalu bahwa materi-materi tentang sketsa, tentang visualisasi 3D dan segala macam itu sudah mulai bermain di ranah AI. Jadi kalian tinggal masukkan prompt, kalian nge-prompt aja di beberapa AI, nanti justru keluar visualisasinya. Itu akan sedikit kita bahas kita diskusikan di minggu ke-7. Minggu ke-8 seperti biasa, kalian akan kenal namanya ujian tengah semester, karena kita ada 16 kali pertemuan di minggu ke-8 dan minggu ke-16 itu ada ujian. Minggu ke-8 ujian tengah semester, kalian akan diminta untuk pemahaman personal tentang arsitektur. Apa itu arsitektur menurut perspektif personal kalian. Minggu ke-9, pengalaman dan persepsi ruang. Minggu ke-10, prinsip organisasi ruang. Ini sudah, saya selalu membagi mata kuliah itu menjadi dua hal. Sebelum UTS itu biasanya abstrak. Artinya pemahaman lebih ke pemahaman dalam hal ini arsitektur. Kalau yang di sini lebih real. Ada barangnya, ada yang bisa dilihat. Ini terkait dengan skill, terkait dengan keterampilan, nanti akan bertemu dengan PA1. PA1 perancangan arsitektur. Sehingga materi-materi ini biasanya mensupport apa yang ada di perancangan arsitektur 1. Minggu 9, pengalaman ruang. Minggu ke-10, organisasi ruang. Bagaimana mengorganisasikan ruang, punya dan segala macam, elemen bentuk terdiri dari gimana, kemudian prinsip estetika, apa itu estetika, bicara dari pemahaman dulu, nanti wujud di dalam arsitektur seperti apa, kemudian hubungan bentuk dan fungsi. Ini melanjutkan pemahaman di minggu ketiga tentang tipologi fungsi bangunan. Jadi ketemu di minggu ke-13 itu tentang kaitan antara bentuk dan fungsi. Ada yang sedikit teori atau jargon, form follow function di dalam arsitektur. Bagaimana itu fungsi akan mempengaruhi bentuknya. Minggu ke-14, arsitektur dan konteks, terkait dengan lingkungan, terkait dengan iklim, terkait dengan budaya, sosial, bahkan ekonomi. Minggu ke-15, pengembangan kepekaan estetik.
Jadi mahasiswa akan melakukan eksplorasi bentuk. Ini benar-benar berkaitan dengan PA1-nya. Jadi PA1 kalian seperti apa nanti muncul di bahasan di minggu ke-15. Minggu ke-16 UAS. Pemahaman personal tentang estetika arsitektur berdasarkan karya mahasiswa di studio. Itu kurang lebih highlight aja secara singkat apa yang akan kalian dapatkan di satu semester ini. Tidak perlu dihafal nanti karena per minggu akan dipertebal dan diperdalam. Oke. Lalu bagaimana proses mengajarnya, bagaimana proses kelasnya? Kalian akan dibagi menjadi kelompok, satu kelompok 5 orang, dengan tugas 1 orang hanya sebagai pencatat. Dia benar-benar tidak melakukan diskusi dan segala macam, tapi dia prosesnya mencatat. Kenapa ini penting? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian 4 yang lainnya, 4 anggota yang lainnya, itu yang aktif berdiskusi. Kemudian per kelompok mempunyai gadget apapun, bisa pakai HP kalian kalau kalian nyaman, atau kalau perlu bawa laptop, silahkan bawa laptop yang terkoneksi dengan AI. Pak, AI-nya apa? Terserah. Kalau mau pakai ChatGPT silahkan, mau pakai Grok silahkan, mau pakai DeepSeek silahkan. Apa itu? Nanti kita akan bahas perlahan-lahan. Nama-nama aneh. Gemini itu terkoneksi dengan Google. ChatGPT itu memang AI yang cukup maju dan sekarang paketnya lumayan, jadi ChatGPT itu sudah masuk dengan Midjourney dan segala macam. Kemudian Grok itunya punya Elon Musk, sekarang lagi dikembangkan lebih lanjut. Ya. Kemudian kalian akan melakukan diskusi dan segala macam, dan laporan diskusinya akan disubmit di Google Drive. Pada tanggalnya sama, itu kenapa ada 1 orang yang sebagai pencatat. Mulai minggu depan, tidak ada model kelas seperti ini. Saya tidak akan berdiri di sini, stand up di sini, enggak. Tapi kalian akan diskusi berkelompok. Kami akan mengeluarkan 1 topik, minggu depan bicara tentang apa itu arsitektur. Silakan kalian secara berkelompok dengan bantuan AI akan diskusi. Apa itu arsitektur, bongkar, dapat 1 kesimpulan, kemudian dari kesimpulan tersebut bandingkan dengan 2 referensi. Ini kebetulan terkait juga dengan materi minggu depan. Teknis minggu depan akan saya jelaskan di minggu depan lebih detail supaya nggak lupa. Ada 2 buku, Andrew Balatin, What is Architecture, dan ada Francis D. Kaching, buku legendaris ini, tokoh legendaris. Apapun tentang arsitektur, terutama yang di bagian dasar, selalu terkait dengan F.D. Kaching. Di bukunya Introduction to Architecture, di reference di pustaka sudah saya cantumkan 2 buku ini e-booknya. Setelah itu dapat, setelah kalian bandingkan, nanti di bagian akhir ada diskusi kelas. Jadi masing-masing kelompok akan presentasi singkat lah, apa yang kalian dapat tentang diskusi hari itu. Lalu si pencatat ngapain? Si pencatat akan membuat laporan. Dan laporan ini akan dikirim ke Google Drive. Dan kenapa ada 1 orang khusus yang menjadi tukang catat? Karena dia akan mencatat. Contoh, pengertian arsitektur didiskusikan atau prompt-nya seperti apa. Jadi dia mencatat prompting di AI. Jam berapa, siapa yang memunculkan pertanyaan itu, pakai AI apa, dan segala macam. Nanti detailnya akan saya sampaikan. Sampai ke hasil, sampai ke nanti setelah diskusi. Jadi memang ada 1 orang yang khusus mencatat. Mengapa ini penting? Seperti yang disampaikan Pak Adam kemarin, ada kaitannya dengan blockchain. Blockchain adalah orang yang atau sistem yang mencatat bagaimana perubahan itu terjadi, dan blockchain itu tidak bisa dirubah.
logika blockchain itu yang saya masukkan ke dalam template ini. Jadi penanya ini akan sangat berpengaruh pada proses diskusi kalian. Proses diskusi kalian, termasuk promptingnya seperti apa itu akan berpengaruh. Dan itu juga menjadi, kalau sekarang lagi rame tentang musik, kekayaan intelektual, karena prompting ini adalah prompting yang muncul dari ide individu. Paham ya? Jadi kenapa ada khusus tukang catat, karena dia posisinya justru penting. Dia mencatat promptingnya apa, disampaikan oleh siapa, jam berapa, karena ini sangat penting. Saya kasih contoh, jam 10, menit ke 10, detik ke 30, kalau perlu sampai detik silahkan, kalau sampai menit saja nggak masalah. Hasilnya apa, itu yang perlu disampaikan. Itu teknisnya. Kita uji coba minggu depan, karena ini perlu uji coba dulu baru bisa dilaksanakan. Lalu indikator penilaian, kami mencoba fair, jadi penilaiannya seperti apa, termasuk juga sistem penilaian akan kami sampaikan di Google Drive. Penilaiannya adalah bagaimana pemahaman, kemudian identifikasi elemen kunci dalam kaitannya dengan prompting, terus menggunakan kreativitas penggunaan AI dan tata tulis. Ini yang kaitannya dengan kelompok. Kemudian di proses pencatatan itu ada nama penanya dan ada nama si pencatatnya. Itu kenapa ada kemudian batch, arti lencana-lencana. Contoh, kalau yang mampu membongkar referensi secara kritis, dia dapat badge sebagai pustakawan, karena seperti itu. Atau pertanyaan-pertanyaan prompting yang sangat kritis, dia dapat badge critical thinker. Hal-hal teknis yang kami mencoba untuk menghargai proses berpikir kalian sedetail mungkin. Jadi ini badge yang coba dimunculkan di proses penilaian. Nanti kami akan buka di Google Drive secara utuh. Terus kemudian si pencatat juga ada badge untuk pencatat yang paling detail dan paling rapi. Oke. Seperti biasa di semua mata kuliah saya tidak pernah menempatkan, semoga Pak Rahmat juga setuju, menempatkan sebagai yang paling tahu segalanya. Proses belajar di mata kuliah pengantar arsitektur ini, apalagi dengan model seperti ini, saya menempatkan diri untuk sebagai rekan belajar bersama kalian. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama explore di AI-nya seperti apa. Proses belajar dengan AI. Karena jujur, di materi kali ini, di pengantar arsitektur kali ini, semester ini proses yang baru. Saya memulai dari kalian yang semester 1, bagaimana proses belajar menggunakan AI. Terlepas itu ada kontroversi sana dan sini, saya nggak peduli. Tapi bagaimana memanfaatkan AI itu. Memanfaatkan AI itu dalam proses belajar. Adalah bohong besar kalau saya mengatakan saya tahu segalanya. Bohong banget. Tapi dengan AI, yuk kita sama-sama belajar. Karena hemat saya, di masa depan, ketika kalian sudah berkiprah di dunia nyata, dunia kerja dan segala macam, kalau kalian tidak pernah bersinggungan atau tidak pernah memanfaatkan AI, kalian akan tersingkir. Kalian akan tersingkir. Jadi di pengantar ini, saya mencoba mengajak kalian untuk yuk kita coba pelan-pelan bongkar. Dengan keterbatasan saya, pengetahuan keterbatasan saya, semoga dengan keisengan kalian, karena kalian termasuk generasi yang paling iseng, paham itu saya sudah dengan Gen Z dan mulai Gen Alpha, nanti saya akan bertemu dengan Gen Alpha, itu isengnya luar biasa. Itu justru memanfaatkan energi isengnya itu. Memanfaatkan energi iseng untuk sama-sama belajar. Sehingga saya selalu mengatakan saya yuk belajar bareng.
Begitu kurang lebih.